Dengar kita membahas tema kita pagi hari ini adalah pengawasan keamanan pangan ya Bu ya. Iya, Dan seperti kita ketahui keamanan pangan ini merupakan syarat penting ya yang melekat pada pangan yang hendak dikonsumsi masyarakat iya, ya Bu ya. Jadi betul. keamanan pangan ini bebas bahan berbahaya tentunya menjadi masalah lah, menjadi pekerjaan kita semua, bukan hanya DKPP tapi seluruh unsur lapisan masyarakat juga, mengingat dampak jangka panjangnya ya Bu Iya, ya, betul. yang bakal dihadapi masyarakat bila mengkonsumsi pangan yang mengandung residu ya, pestisida mungkin ya, Iya. bahan kimia berbahaya. Baik, rekan dengar Tukun FM, sebagai opening kita di pagi hari ini, silakan Ibu Kabid Konsumsi dan Keamanan Pangan, Ibu Haji Siti Zuraida, yang mungkin menyampaikan Ibu ya, tupoksi DKPP dalam hal ini bidang spesial pangan, sesuai dengan tema kita hari ini yaitu pengawasan keamanan pangan, sejauh mana atau peran DKPP dalam hal ini bidang pangan, kewenangannya dalam hal pengawasan keamanan pangan. Silakan Bu. Ya, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari bidang konsumsi dan keamanan pangan, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut, mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada hari ini untuk menyampaikan yang menjadi tupoksi kami, khususnya bidang konsumsi dan keamanan pangan. Terutama tema kita pada hari ini adalah pengawasan keamanan pangan. Nah, di sini kami sampaikan ya bahwa untuk bidang kami itu khususnya pengawasan keamanan pangan itu adalah kami lebih ke pangan segar. Pangan segar. Ya, jadi bukan pangan yang sudah diolah ya. Nah, jadi pangan segar yang belum diolah, contohnya seperti sayuran, kemudian buah-buahan, kemudian sekarang karena memang kami sudah berpisah ya dengan Kementerian Pertanian, jadi terhitung Maret 2021 kemarin kita berpisah dengan pertanian dan berdiri sendiri menjadi Badan Pangan Nasional yang langsung di bawah Bapak Presiden Republik Indonesia. Jadi ruang lingkupnya memang kami ada lebih luas sekarang yang diawasi. Kalau dulu kami hanya pangan segar asal tumbuhan yang menjadi ranah kami. Nah, sekarang kita sudah mengawasi lebih banyak lagi seperti misalnya beras. Dari dulu memang beras ranah kita ya, tapi sekarang jagung, kemudian kedelai, kemudian telur ayam, kemudian telur unggas, termasuk itu bebek, ayam, kemudian daging juga masuk di tempat kita, kemudian bawang, kemudian cabai itu yang menjadi lingkup pengawasan kami sekarang. Oh iya, jadi lebih ke pangan segar Bu ya. Iya, lebih ke pangan Ya segar. sebenarnya ini ada beberapa atensi yang masuk ke LPPL Radio Tembrang FM bahwa ada kemarin kejadian-kejadian ya yang bisa dikatakan viral ya di net bahwa ada beberapa siswa sekolah dasar yang diduga keracunan jajanan di sekolah dasar ya. Jadi mungkin Ibu bisa meluruskan hal ini dan DKPP memang lebih ke pangan-pangan segar ya Bu ya. Jadi untuk hal-hal yang seperti itu ranahnya kemana Bu? Ya, makasih. Jadi sebenarnya pengawasan kita itu ya, kita ada pengawasan ke masyarakat, kemudian juga kita ada pengawasan ke instansi-instansi. Nah, salah satunya juga kemarin kita setiap tahun rutin memang kita ada kegiatan untuk pengawasan itu ke sekolah. Walaupun sebenarnya kan ranah kita lebih ke pangan segar, cuman karena memang kontribusi kita itu lebih ke sebelum kejadian ya kan. Jadi memang kalau kegiatan di sekolah itu lebih banyak, kalau kita ketahui bersama bahwa
yang ada makanan atau jajanan di sekitar sekolah itu sebenarnya adalah jajanan yang sudah diolah. Nah, Jadi Bu ya. contohnya banyak misalnya seperti pentol, kemudian cireng. Nah, Ya. itu makanan-makanan yang memang anak-anak paling suka ya seperti itu. Nah, dan ini memang sebenarnya ranah kami bukan di situ ya sebenarnya ini. Mohon maaf mungkin ini ranah dari Dinas kesehatan, Kesehatan, kemudian Badan Balai POM juga Balai POM. mengawasi juga dan kita memang saling terkait ya dengan mereka. Jadi kita memang ada seperti contoh kegiatan kami itu ada juga kita pengawasan keamanan pangan di sekolah dan narasumbernya yang kita libatkan itu dari Dinas Kesehatan, kemudian juga dari Balai POM dan jadi kita bersama-sama supaya jajanan yang anak-anak yang konsumsi di sekitar sekolah itu memang aman. Karena apa? Ada makanan-makanan seperti itu seperti kita ketahui bahwa kebanyakan itu mengandung pewarna, zat-zat berbahaya, bahan-bahan kimia seperti borak itu gitu ya. Mungkin Jadi dari segi pewarnanya biasanya kan bukan digunakan pewarna yang aman ya. Kalau orang zaman dulu kan kebanyakan pewarna banyak menggunakan itu yang dari alami misalnya untuk warna merah tuh bisa dipakai dari tomat misalnya. Nah, kalau dari kuning itu banyaknya dari kunyit misalnya. hijau pandan ya Bu Hijau ya. dari pandan seperti itu. Tapi karena sekarang kan memang mungkin kalau menyajikan pewarna seperti itu kan ribet ya, ribet. Jadi mereka sekarang mau yang instan. Cuman yang instan itu bukan yang memenuhi syarat. Seperti sebenarnya sudah ada jajanan untuk pewarna itu yang memenuhi syarat, yang sudah ada izin edarnya ya. Nah, itu khusus untuk makanan. Tapi kebanyakan supaya murah itu pakai pewarna yang dari tekstil. Iya, kimia ya gitu Kimia ya. Itu. Nah, itu yang memang berbahaya bagi kita, apalagi untuk anak-anak ya, karena mereka masih dalam proses pertumbuhan dan sekolah kan memerlukan otak yang bagus ya, yang sehat seperti itu. Jadi memang walaupun ranah kami itu pangan segar, tapi kami tetap juga ada kontribusi untuk penyuluhan di sekolah. Dan rutin itu setiap tahun kita mengadakan walaupun karena kita memang kegiatannya banyak dan sekali lagi kita bukan alasannya karena kita terbentur biaya, tapi kita tetap ada kegiatan setiap tahun itu di sekolah-sekolah yang seperti tahun kemarin juga kita ada di SMP, ada 3 sekolah yang kita lakukan penyuluhan, nah itu di sekolah. Ya, karena di sekolah ini rentan sekali Bu, apalagi anak-anak kan suka dengan warna yang menarik, ya tampilan yang menarik. Jadi pedagang berlomba-lomba untuk membuat yang unik dan menarik ya, untuk menarik minat. Memang kalau pewarna yang dari makanan biasa itu Pak, warnanya tidak ngejreng. Model aja kalau orang Banjar tuh kada bagus jar ketampilannya. Nah, tapi memang Pina anum lalu kayak pina kada bagus jar tampilannya. Nah, kalau pewarna tekstil memang merahnya tuh memang merah menyala. Strong ya. Iya, dan jadi dari jauh tuh udah kelihatan. Padahal sebenarnya kalau dari segi kesehatan kurang sehat ya seperti itu. Dari bidang Ibu sendiri ya, yang dimaksud dengan keamanan pangan itu yang bagaimana Bu? Ya, jadi yang kita maksud dengan keamanan pangan ini di sini kita kan mengharapkan pangan yang kita makan ya, khususnya ini kan aman secara biologi ya. Jadi secara biologi, secara kimia, kemudian secara fisik. Jadi kita mengharapkan apa yang dimakan oleh masyarakat itu tercakup dalam 3 itu tadi. Nah, jadi aman secara biologi itu seperti kita ketahui bahwa makanan itu kan bisa aja mengandung jamur. Nah, jadi jamur, parasit, kemudian pungi, ganggang seperti itu. Nah, jadi harus aman dari itu dulu. Nah, kelihatannya bagus ternyata ada jamurnya. Nah, itu jelas berbahaya.
Kemudian kalau secara kimia seperti tadi, jangan mengandung zat-zat kimia yang sudah disampaikan tadi, misalnya pestisida. Nah, kemudian termasuk tadi yang bahan tambahan makanan seperti pewarna, kemudian pengawet. Nah, itu. Kemudian pengenyal juga. Nah, itu salah satunya adalah apa? Bahan kimia itu termasuk formalin, borak itu. Mereka kan untuk awet itu menggunakan formalin. Nah, sudah jelaskan bahwa formalin itu bukan untuk makanan karena kebanyakan dipakai di bidang medis itu adalah untuk pengawetan mayat seperti itu. Borak untuk pengenyal supaya misalnya supaya pentolnya kenyal, kemudian kayak tahu supaya awet, kemudian juga kenyal, diberi formalin dan borak seperti itu. Warnanya juga warna kuning supaya kelihatan bagus tahu, padahal bukan dari zat yang kita harapkan. Nah, itu yang kebanyakan yang memang masyarakat kita belum sepenuhnya mengetahui seperti itu. Kemudian aman dari segi fisik, ya misalnya pecahan beling seperti itu. Beras misalnya masih banyak batunya, kemudian pecahan beling putih. Nah, itu kan kita jarang masyarakat yang bisa melihat kalau kecuali kita memang pilihlah beras itu. Nah, dan itu kalau kita masak dan kita makan itu sangat berbahaya masuk melalui kerongkongan, kemudian masuk ke perut, dan itu yang harus kita jaga. Jadi harus aman secara biologi, secara kimia, dan secara fisik harus aman pangan yang kita konsumsi. Nah, kemudian juga terkait aman itu lagi kan pestisida juga ya. Kita tahu bahwa kebanyakan sekarang sayur-sayur dan buah yang kita konsumsi kebanyakan mengandung pestisida. Karena apa? Petani itu nggak mau rugi dia. Nah, misalnya kita tidak melarang mereka menggunakan pestisida, karena kalau tidak digunakan memang banyak sekarang kan semut, kemudian ada virusnya, kemudian ada ulatnya, dan itu memang permasalahan yang ditemui oleh petani, karena kalau tidak dilakukan penyemprotan mereka akan rugi. Nah, itu kita menghimbau kepada petani itu bahwa mereka kalau melakukan penyemprotan harus sesuai dengan takarannya. Nah, kita selama ini bekerja sama dengan pertanian, khususnya dengan penyuluh pertanian. Kalau kita misalnya mengadakan monitoring atau pembinaan kepada petani yang menanam sayur ya. Jadi pengawasan kita itu ada ke petani langsung yang menanam di kebun atau di ini. Kemudian juga kita ada pengawasannya, kita ngambil sampel makanan sayur dan buah itu di pasar. Nah, jadi kita sekali lagi bekerja sama karena kami terbatas orangnya ya kan. Jadi kita bergandengan dengan PPL pertanian yang ada di kecamatan, yang ada di desa, karena mereka yang tahu persis lokasi-lokasi masyarakat menanam itu. Nah, itu biasanya kita ada penyuluhan kadar pestisida yang disemprotkan ke sayur atau buah sebelum mereka menjualnya ke pasar. Nah, itu kita wanti-wanti, misalnya takarannya harus sesuai aman dengan konsumsi. Kemudian kalau bisa jangan menyemprot sebelum dipasarkan. Kebiasaan kan supaya segar, tidak ada ulatnya, itu pagi subuh-subuh disemprot, nanti agak siang dikit dipasarkan. Nah, itu kita biasanya bisa melihatkan bahwa banyak di sayur itu yang pestisidanya masih putih-putih gitu. Nah, dan itu memang penyuluhan juga kita laksanakan ke masyarakat. Misalnya juga sudah kita membeli sayur seperti itu ya, atau buah seperti itu, kita harus melakukan kegiatan pencucian. Nah, salah satu untuk menurunkan kadar pestisida, syukur-syukur bisa menghilangkan, itu ada perlakuan masyarakat harus setelah membeli itu jangan langsung
dipotong, tidak dicuci. Boleh misalnya kalau memang mau dipotong sebelum dilakukan memasak itu harus dicuci dulu. Dan terakhir kalau bisa itu air yang mengalir supaya pestisida itu bisa turun, sudah bisa hilang sebelum kita melakukan pemasakan. Memang ada juga pestisida yang bisa hilang pada saat hujan. Jadi disemprot hari ini kemudian sore hujan misalnya, itu memang kadarnya bisa turun. Tapi kalau tidak hujan kan berarti pestisidanya tetap ada di daun sayur Betul. itu. Kita tahan dulu sebentar Bu ya. Ya, Ada silakan. penelpon yang bergabung ya. Halo. Silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Ibu Armah nih ya. Yang gak ada salah lagi. Iya, terkenal suaranya ya. Iya, Bu Armah, apa yang ditanyakan nih? Pon? Sorangan aja Kak. Oh, sendirian aja Julun solo Bu Berdua kalau lawan ibu tadi lah. Bertiga Ibu, ada dua binin Bu Lu sorangan aja, Iya, Kak. dikerubuti sidin. Salam sehat dulu semuanya lah. Oke, salam semuanya sehat. dulu. Silakan Bu Armah, apa yang ditanyakan nih kan Ibu nih? Ini ada tanyakan Mas Ana sedikit. Kan itu apa tadi konsumsi lah. Sayuran kayak iwak kan bisa juga tuh. Kalau sayuran sudah dibasuh, kadang-kadang kami bisa negur juga masih warna lawan anak senang. Itu kayaknya lawas banget barang yang dalam kulkas itu kayak itu ada maknya kenapa apa itu sudah dibasuh bersih, jadi minta tahu waktunya tuh berapa hari gitu ya yang bisa dikonsumsi, yang ada harus dibolehkan atau harus kada yang dimasak kayak itu. Berapa hari di kulkas ke Bu? Iya, sudah beberapa hari di kulkas. Kenapa kan itu karena diapa-apakan jarul untuk kan karena apa jual dalam kulkas tuh baik aja kayak itu. Nah, mau sayuran maupun itu iwak atau ikan gitu masih mana? Iya. Jadi jangkanya tuh berapa atau seminggu atau itu kan lawas banar gitu. Nah, sudah. Pian menyetok banyakan juga Bang nih. Tapi kan nggak buat sayuran ini ada hendak aja yang ini lagi kayak itu. Nah, jadi yang ada tuh lalu mendak kayak itu nah. Ya lawan iwak itu segala yang mana ya berapa hari jangkanya yang dalam kulkas itu nah. Ya, okay. Itu kan kita perlu juga sama Mas Iwan ditakunkan. Nggih, siap. Ada lagi Bu Armah? Ya masalah makanan yang ringan yang di luar tuh Bu Armah belum tahu nih yang kayak itu tuh masalah anak-anak atau cucu tuh jarang makan yang jajan-jajan kayak itu jarang bagus di tuh Bu luar melihat. Cuma yang itu aja yang dalam kulkas beberapa hari jangkanya kayak itu. Iya. Oke, sudah saya rekam nih. Nggih. Iya. Okay. Makasih banyak Mas Iwan. Oke, terima kasih Bu Armah. Semuanya semangat terus. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Armah yang ada di panggung ya, di panggung Ibu Armah. Mungkin bisa sudah direkam Bu ya, langsung mungkin bisa dijawab saja waktunya Bu, jangka waktu kalau di kulkas itu berapa hari katanya sepengetahuan Ibu nih ya. Apakah ini pas juga nih pertanyaan beliau ke bidang pian? Silakan Bu. Iya, makasih Bu. Ya, mudah-mudahan ini kita mencoba menjawab lah. Memang ilmunya ada banyak juga, mudah-mudahan bisa menjawabkan. Nanti kalau memang masih kurang kita bisa tanyakan ke yang ahlinya. Kebetulan ya. Jadi terima kasih Bu Armah atas pertanyaannya. Memang terkait sayur dan ikan ya Bu ya, yang disimpan di kulkas itu biasanya memang berapa hari kayak gitulah. Nah, jadi memang ada beberapa penelitian Bu, ya mohon maaf mungkin kami tidak menyiapkan untuk itu, tapi sepanjang sepengetahuan kami memang kulkas itu ya bertujuan untuk menyimpan, bisa membantu kesegaran ikan dan sayur itu bisa lebih lama dibandingkan misalnya kita tidak membuat ke dalam kulkas. Nah, memang kalau yang bisa kami sampaikan ya untuk dari segi laboratoriumnya mungkin kami belum ada datanya, mohon maaf hari ini kami belum menyiapkan. Hanya kalau kita secara fisik dulu Bu, bisa kita lihat ya. Misalnya sayur Bu, sayur kalau misalnya kondisinya masih segar,
kalau kita pernah memasukkan ke dalam kulkas itu, kalau 3 hari packingnya tuh sayur misalnya kita biasanya supaya lebih awet tuh kita masukkan ke dalam kantong kresek ya bola. Nah itu misalnya kita masukkan di dalam kulkas, ada tempat sendiri kan yang biasanya gambarnya itu sayur seperti itu. Nah kalau misalnya kita lihat kondisinya Bu masih bagus, masih segar, itu masih bisa kita pakai. Nah jadi secara fisik aja Bu kita bisa melihat ya kan. Nah kalau sudah misalnya seminggu memang kondisinya itu sudah layu. Nah kalau dari segi fisik sudah kurang bagus Bu, itu sudah pasti kelihatan sudah Bu untuk vitaminnya pasti kurang. Karena di dalam kulkas itu kan Bu, itu sifatnya kan dia menarik kadar air di dalam. Nah, jadi kalau kelamaan kadar air di dalam sayur itu kan diserapnya. Ya, kering nah, gitu ya. Kering jadinya. Nah, walaupun mungkin kalau kita masak masih bisa dimakan, tapi kalau kita lihat kan kesegarannya sudah berkurang. Kandungannya juga. Kandungan vitamin dan gizinya pasti berkurang. Nah dari segi estetik ya kita bilangnya penampilan ya. Kalau sayurnya sudah kelihatan layu pada saat kita masak, itu kan sudah kurang bagus. Nah jadi kalau kita makan itu kan kita harus melihat juga di samping misalnya vitaminnya terpenuhi, dari segi penampilan juga harus bagus. Nah kenapa biasanya orang kan dari lomba-lomba itu kan juga dinilai penampilannya, sayurnya segar, cara memasak sayur pun juga kan sudah ada ilmunya. Nah, jangan terlalu lembek, karena kalau terlalu lembek kan itu vitaminnya jelas sudah kurang. Apalagi berubah warna Bu ya. Apalagi berubah warna. Nah, kalau yang bagus vitaminnya masih terjaga itu kan segar. Kalau istilahnya tuh masih crunchy atau kriuk-kriuk dan warnanya masih hijau. Iya, nah betul. Itu biasanya vitaminnya masih banyak seperti itu. Iya. Kemudian kalau untuk ikan, memang ikan ada beberapa yang dibekukan malah ya dari suhunya itu. Nah tapi memang kadang-kadang kalau daging misalnya ada yang tahunan ya. Nah itu di bawah titik beku biasanya disimpan ya. Tapi kalau misalnya kita di rumah tangga itu kalau misalnya kita sarankan lebih baik ikan itu yang segar, karena kalau ikan misalnya kelamaan sampai setengah bulan itu kalau kita keluarkan dari kulkas itu memang agak lembek juga sudah teksturnya, dan kadang-kadang agak bau juga, kurang segar. Jadi kalau saran kami Ibu memang kalau bisa lebih bagus mengkonsumsi ikan yang jangan terlalu lama. Ya kalau misalnya 3 hari lah masih bagus lah. Tapi kalau sudah seminggu kadang-kadang memang kurang bagus. Jadi dari tekstur, dari warna juga ikannya jadi warnanya dulu insangnya merah, sekarang jadi agak layu kayak hitam. Apalagi sudah lama di pengepulan Bu ya. Iya. Ditambah lagi dengan di kulkas. Ditambah lagi dengan di kulkas. Jadi kemudian ada juga istilah Bu yang kita sebut dengan FIFO. FIFO itu first in first out. Jadi istilahnya itu kita pertama memasukkan ikan di kulkas tuh harusnya kita tahu ini ikan ini udah seminggu kah atau berapa hari. Nah itu Bu yang duluan kita ambil, kita jadikan makanan. Kadang-kadang kita kesalahan juga menumpuk di dalam kulkas, tumpuk terus yang di bawah airnya yang kita dudikan. Nah jadi kalau istilah FIFO ini bukan hanya dari barang orang menjual di supermarket ya, atau ini kita di rumah pun harusnya kita menggunakan itu. Jadi kalau ikan yang sudah 3 hari ya itu duluan yang kita ambil, kita masak. Nanti yang baru kita beli kita simpan lagi seperti itu. Jadi tidak mencegah istilahnya ikan itu terlalu lama di dalam kulkas. Mungkin itu yang bisa kami jawab Ibu. Iya, mudah-mudahan bisa menjawab yang ditanyakan oleh Ibu tadi. Ya Ibu Armah ya sudah bisa didengarkan ya bahwa 3 hari ya mungkin maksnya ya Bu ya. Itu pun juga dilihat dari fisiknya juga apakah masih
memang layak untuk kita konsumsi dari aromanya, dari aroma, dari warnanya, dari teksturnya juga. Biasanya juga ibu-ibu juga udah milih dari pasar Bu ya. Iya. Kalau ikannya udah lembek ya nggak dibeli juga biasanya. Iya. Baik, ada penelpon lagi nama Bu. Nah, tuh kan ramai ini Bu, terpangan ini Bu. Halo, Assalamualaikum. Halo. Iya, Waalaikumsalam. Iya, dengan Ibu siapa nih? Jauhkan sedikit dari radio Anda nih. Dari Ibu Ijah di Bati-Bati. Oh, Ibu Ijah di Bati-Bati. Silakan Bu Ijah, apa yang ditanyakan nih? Iya, di sini kan tadi ada mendengar tentang maraknya pedagang keliling yang dimana sasaran utamanya itu adalah anak-anak. Sasaran Ibu nih. Terutama Oke. usia sekolah kan tentunya yang kita sendiri sebagai orang tua tidak bisa melakukan pengawasan langsung terhadap apa yang dilakukan oleh anak-anak karena itu sudah di luar dari lingkungan rumah. Ya, silakan. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah ada pengawasan langsung dari dinas terkait tentang pedagang keliling tersebut, di mana tentang komposisi bahan, mungkin apakah bahan-bahan yang dipakai oleh pedagang tersebut memang ternyata aman, atau memang ada bahan-bahan yang memang ternyata berbahaya untuk dikonsumsi anak. Dimana kan sekarang kita tidak bingung lagi, banyak pedagang-pedagang nakal yang hanya pengen untung banyak, tapi tidak memikirkan kesehatan para pembeli. Nah, ya itu Bu, yang ingin saya tanyakan, bagaimana pengawasan terhadap hal yang demikian? Apakah ada dari dinas terkait langsung melakukan survei mungkin terhadap pedagang keliling tersebut, atau memang ada aturan tegas yang memang diberlakukan untuk pedagang tersebut, dilarang keras untuk menggunakan bahan-bahan yang berbahaya bagi kesehatan. Itu saja Bu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa nih Bu, panjang sekali nih Bu ya. Iya, mantap Bu pertanyaannya nih. Mungkin sudah direkam Bu ya. Bisa direkam, dan hal ini memang fenomena sekarang ini Bu. Fenomena, bahkan kantin-kantin sekolah aja sepi sekarang. Kalau kita lihat mungkin ya, kantin-kantin sekolah sepi, ramai yang Bapak Ibu. Jadi, tapi bukan berarti kita menyudutkan dari pedagang-pedagang ya. Namun hal ini terkait pertanyaan Ibu tadi, bagaimana nih Bu? Terkait pengawasannya. Iya, makasih Bu Ijah atas pertanyaannya. Nah, ini kami sangat senang Bu, Ibu dari Bati-Bati ya sudah memahami, sudah care tentang pentingnya ya keamanan. Protek sekali Bu pada anak juga. Pentingnya keamanan pangan, konsumsi untuk anak-anak ya, terutama ini. Tadi Ibu Ijah menyoroti lebih ke jajanan yang di sekolah. Nah ini Bu, ya memang sebenarnya jajanan sekolah ini memang dari dulu ya permasalahannya Pak ya. Nah jadi biasanya memang ada sekolah-sekolah yang memang kalau dari dinas kami langsung Bu, mohon maaf memang kita ranahnya karena kita ranahnya ke pangan segar ya, bukan pangan yang sudah diolah. Nah sebagian besar di sekolah itu adalah pangan yang sudah diolah. Nah jadi memang, tapi kami seperti kami sampaikan tadi, tetap kami ada kegiatan untuk penyuluhan di sekolah. Memang kami bekerja sama Bu dengan Balai POM dan Dinas Kesehatan. Kami yakin Dinas Kesehatan juga memang ada kegiatan mereka untuk pengawasan jajanan di sekolah. Nah itu, dan seperti kami ketahui bahwa mereka juga memang ada biaya untuk pengambilan sampel yang jajanan di sekolah. Kemudian Balai POM juga ada kegiatan untuk pengambilan itu. Nah kalau di tempat kami memang mohon maaf Bu, kami memang belum ada untuk pengambilan sampel itu. Dan kami biasanya yang kami ambil itu hanya sampel-sampel untuk pengujian yang sayur Pak. Jadi sayur segar yang ada di pasar, tomat, cabai, kemudian buah-buah
import yang ada, buah-buah segar yang ada di pasar, kemudian beras. Nah itu ruang lingkup yang kami ambil. Kemudian ikan juga kemarin ada, kemudian daging ayam juga kami periksa itu untuk pestisida dan formalinnya, ya benar. Jadi kita 2 yang kita ambil. Nah kalau untuk yang jajanan yang memang di sekitar sekolah, kami dari dinas, kami memang bukan kami yang ngambil, tapi memang kemarin pada saat kami ada kegiatan penyuluhan keamanan pangan di sekolah, itu ada kami bekerja sama dengan Balai POM, mereka mengadakan pengambilan sampel khusus jajanan di sekitar sekolah. Nah kemarin di SMP Batu Ampar ya Bu? SMP Batu Ampar sama SMP Bajuy. Iya, nah itu kami ngambil langsung sidak di tempat. Jadi kemarin Balai POM lengkap membawa alat, jadi itu banyak yang diperiksa. Alhamdulillah kemarin karena pada saat kami mengambil itu memang warung sekolah yang kita ambil. Nah itu kebetulan mungkin karena di daerah situ pada saat kami penyuluhan itu memang pentolnya belum datang atau gimana, bocor sudah atau bocor infonya. Jadi yang jualan ini memang alhamdulillah yang kami ada kegiatan pemeriksaan dengan Balai POM tuh bagus, aman seperti itu. Nah, jadi pemeriksaan kemarin langsung di tempat Balai POM ada 2 orang, mereka membawa tenaga ahlinya dan memang hasilnya bagus. Tapi kita memang tidak menutup mata karena memang jajanan itu yang terus terang kita kan terbatas nih Bu orangnya. Kemudian mungkin dinas kesehatan ada juga mereka teknik untuk pengawasan. Nah, mungkin bisa diundang kembali nanti karena mereka yang ranahnya untuk makanan yang jadi. Dan memang kami terima kasih juga dari masyarakat ini yang kami perlukan, bahwa masyarakat itu sudah care dengan jajanan yang dimakan oleh anak-anak mereka. Karena kalau kami petugas Bu, kami jumlahnya sedikit, tangannya terbatas, matanya juga terbatas. Jadi masyarakat yang dekat dengan lokasi-lokasi seperti itu, kalau misalnya memang ada yang dicurigai Bu, nah bagaimana nih? Itu bisa Bu dilaporkan. Nah misalnya ke kita Kak, bisa di Dinas Ketahanan Pangan atau bisa ke Dinas Kesehatan, atau Dinas Kesehatan memiliki UPT-nya Bu. UPT-nya ada di puskesmas. Nah puskesmas itu ada petugasnya Bu, petugas sanitarian yang itu biasanya mengawasi untuk makanan minuman di wilayah kerjanya. Dan itu biasanya mereka ada pengambilan sampel untuk makanan-makanan. Nah itu jadi Ibu bisa, alhamdulillah Ibu kalau bisa memang bisa melaporkan, itu kelihatannya meresahkan. Menjualnya misalnya sudah kelihatan pentolnya kurang bersih misalnya. Kemudian dicurigai bahan bakunya bukan dari ayam atau apa, karena kan sekarang mau murah kan, banyak yang menggunakan bahan yang bukan, mohon maaf karena kalau orang Islam kan harus yang halal. Nah ini banyak yang tidak halal biasanya itu, dan murah. Mereka pedagang kan memang, mohon maaf bukan semuanya ya pedagang itu yang ada yang memang ada yang kurang peduli, yang penting keuntungan ya kan. Padahal kalau misalnya kita biasanya kalau ada penyuluhan kita biasanya mengembalikan kepada mereka. Coba bayangkan kalau misalnya cucu ibu atau cucu bapak atau keluarga bapak yang mengkonsumsi ini kemudian sakit, nah itu kita harus ke diri dulu. Nah baru kemudian kalau orang lain seperti apa, kita terus-terusan tuh penyuluhan itu Bu. Memang kalau penyuluhan nih seperti kita ketahui tidak bisa instan, seperti memakan lombok langsung pedas tuh nggak bisa ya kan. Kecuali misalnya nanti dia kena keluarganya sendiri, baru dia ngeh seperti itu. Oh iya ternyata yang aku jual adalah bahan yang berbahaya. Iya betul sekali. Iya, dan memang kalau masyarakat tahunya Bu, yang namanya pangan pasti ke Dinas Ketahanan Pangan ya. Jadi ya itulah
sebenarnya memang ya pengawasan keamanan pangan untuk pangan olahan itu dilaksanakan oleh pemerintah seperti pengawasan obat dan makanan ya, oleh lembaga itu ya Bu ya. Dan oleh balai tersebut. Jadi kalau pengawasan perseratan keamanan pangan segar, nah baru di bidang pangan ya Bu ya. Iya, jadi namanya keamanan pangan ini luas Bu. Nah, jadi memang dinas kami kebetulan kami menangani hanya untuk yang pangan segar. Jadi kalau untuk produk olahan itu ada di dinas kesehatan dan kemudian di balai POM. Iya, sebenarnya keamanan pangan ini bukan hanya dari dari hal-hal yang berbahaya Bu ya, tapi beras nggak ada di rumah juga nggak aman Bu. Iya betul itu Pak. Saya dengar suara Ibu Sari nih Bu ya, kayak familiar sekali juga mukanya nih. Iya Ibu Sari nih, mungkin saya kurang ngeh juga dengan terkait analis ketahanan pangan bidang beliau nih ya. Namun bagaimana mungkin dari untuk Tan Hlau sendiri terkait ketahanan pangan, mungkin baik persediaan, distribusi atau bukan begitu ya? Itu bukan bidangnya. Oh, bukan bidangnya. Jadi mungkin saya ngelihatnya di ketahanannya ini Bu. Silakan Bu, apa yang biasanya disampaikan oleh Ibu nih? Ya, baik, terima kasih. Jadi ini jabatan fungsional kan sebelumnya kita masih kepala seksi kan ya. Jadi jabatan fungsional kan baru sekarang tahun ini. Jadi analis ketahanan pangan muda kan baru sekarang. Jadi salah satu tupoksinya itu adalah melakukan pengawasan keamanan pangan, panganan segar tadi kan yang Ibu bilang tadi. Jadi yang kita lakukan pengawasan keamanan pangan segar itu tidak cuma di pasar, tapi kita juga melakukan pengawasan keamanan pangan di petani atau di pengumpulnya langsung. Jadi kita kebetulan untuk tahun ini kita melakukan uji sampel di 11 kecamatan. Ya, kemudian setelah kita ambil uji sampel untuk beberapa komoditas, ternyata ada 2 kecamatan. Kebetulan kita mengambil sampelnya itu di pasar. Nah, di 2 kecamatan itu ternyata komoditas yang kita ambil itu mengandung pestisida. Tapi kalau di kecamatan yang lain masih aman, masih dalam ambang batas yang aman untuk dikonsumsi. Nah, jadi kebetulan karena dua kecamatan tadi kan setelah kita uji sampel tadi ternyata mengandung pestisida. Kemudian setelah itu kita memberikan informasi kepada BPP di kecamatan yang bersangkutan. Kita informasikan bahwa telah ditemukan komoditas sayuran itu yang ada di pasar itu yang mengandung pestisida. Jadi kita minta tolong kepada mereka, terutama penyuluh yang ada di sekitar di kecamatan tersebut ya, untuk memberikan semacam pemahaman lah kepada pedagang, edukasi ya, pedagang atau juga mungkin kepada petaninya, kepada pengumpulnya agar menjual bahan makanan yang aman. Ya. Kemudian juga misalnya kalau petani kan ya sudah menjadi rahasia umum pasti menggunakan pestisida kan ya. Nah, tapi bagaimana caranya supaya kadar pestisida yang digunakan itu tidak melewati dari ambang batas, tidak over ya. Iya, sehingga jadi aman untuk yang kita konsumsi kan. Terkait pengawasan ini Bu, saya ingin juga tahu nih terkait pengawasan ke panganan segar termasuk beras mungkin ya. Apakah ini juga dari bidang dari Dinas Ketahanan Pangan ini mulai dari awal penanaman, apakah sampai dengan pemasaran itu dalam pengawasan bidang ketahanan pangan? Kalau beras ya penanaman itu ranahnya di dinas pertanian. Ya. Jadi kalau di dinas kita itu yang sudah dipanen. Yang sudah dipanen. Jadi beras untuk tahun ini beras kemasan itu harus menggunakan nomor registrasi. Jadi kalau tahun-tahun sebelumnya penomoran registrasi itu wewenang dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi. Nah, baru pada tahun ini penomoran registrasi untuk beras kemasan diberikan kewenangannya ke kabupaten kota. Dan terkait pengawasan Ibu, apakah ada yang bersifat reguler atau hanya insidentil atau bagaimana? Pengawasan mungkin reguler, mungkin secara rutin menjelang hari raya. Apakah ini memang ada reguler dari Dinas Ketahanan Pangan? Kalau kita Pak memang rutin untuk pengawasan. Di samping ada momen-momen seperti itu ya kita adakan juga
Nah, mohon maaf, tapinya kita biasanya pengawasan itu Pak, mungkin kami sampaikan tadi ya dari untuk pengawasan beras ini Pak, kita memang khusus DKPP ya, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan itu ranahnya Pak setelah panen. Setelah panen, nah jadi mereka prosesnya adalah mulai dari gabah Pak sampai mereka menjual. Nah jadi yang kami awasi itu adalah bagaimana mereka cara menyimpannya. Nah menyimpan gabah kan harus bagus dalam artian harus terpisah Pak. Jangan misalnya di dalam gudang itu dicampur dengan pestisida, kemudian alat semprotnya. Nah jadi tidak ada batasan untuk penyimpanan. Nah kalau bisa itu setelah gabahnya bagus nanti kan dalam proses penggilingan. Nah di penggilingan kami harapkan jangan sampai dicampur dengan bahan-bahan untuk pemutih misalnya, supaya beras itu bagus mereka campurkan pemutih. Kemudian pada saat mereka menyimpan, dalam penyimpanan pun kita awasi supaya dalam segi mutu berasnya juga masih bagus ya kan, dalam artian ya sekali lagi yang sudah jadi beras juga harus mereka menyimpannya di tempat yang aman. Jangan sampai misalnya menyimpan beras terbuka, dicampur lagi tadi seperti yang dengan bahan-bahan kimia. Oke, mungkin kita tahan sebentar ya. Ada masyarakat lagi yang bergabung. Halo. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, dengan Bapak siapa nih? Dari Udin. Udin sedunia. Udin di mana, Din? Di Gunung Mas, iya. Silakan Pak Udin. Ulun hendak bertakun, nah kan ada pengawasan lawan barang-barang yang ada di pasar modern. Nah, ini kalau bisa diulang nih, kurang jelas nih. Bisa dideketin mic handphone nih. Barang-barang yang sudah kadaluarsa termasuk Iya, halo? Iya, agak terputus-putus nih. Silakan. Mungkin bisa diulang. Hendak bertakun, pengawasan terhadap barang-barang yang ada di pasar modern dan pasar tradisional itu apakah yang sudah kadaluarsa atau expired itu termasuk dari pengawasan dinas kebersihan juga. Nah soalnya nih ulun nih pernah juga menukar ada barang-barang yang tanggalnya sudah lewat itu nah. Apa barangnya kira-kira? Barang jadi gue. Oh iya. Oke, Pak Udin itu aja. Itu aja Pak. Oke, makasih. Oke, terima kasih Pak Udin ya. Sudah bisa ditangkap nih ya. Ini terkait katanya apakah termasuk dari bidang pengawasan dari Dinas Ketahanan Pangan juga, mungkin di pasar modern maupun pasar tradisional yang terkait tanggal kadaluarsa expired itu barang ya. Apakah ini termasuk pengawasan? Karena katanya dia pernah beli sering terdapat tanggal-tanggal yang sudah lewat kadaluarsa. Mungkin silakan Bu ditanggapi Bu. Ya, makasih Pak Udin atas pertanyaannya ya. Untuk pengawasan barang-barang yang di pasar modern ya, yang misalnya sudah kadaluarsa atau expire, memang ranah kami kembali lagi ya, barang-barang tertentu yang ada di pasar modern tersebut. Contohnya misalnya beras kemasan beras kemasan yang ada di pasar-pasar swalayan atau pasar modern itu memang menjadi ranah kami yang untuk mengawasi. Nah jadi kemarin untuk di tanah laut juga kami sudah melihat beberapa pasar yang seperti, mohon maaf ini yang sudah pakai komputer ya, kita tidak usah menyebut anunya, cuman sudah kita tahu kan yang warnanya merah dan warna biru gitu kan. Nah itu memang kami biasanya kalau kami datang kami melihat itu apakah mereka udah memiliki izin atau tidak. Nah jadi untuk yang seperti yang disampaikan oleh Bu Sari tadi, persyaratan mereka menjual di pasar modern
atau di pasar tradisional pun apabila beras itu sudah di dalam kemasan atau di packing, Pak, nah itu sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku, Pak. Itu mereka wajib harus memiliki izin. Kecuali misalnya berasnya itu mereka menjual terbuka, tidak dilakukan packing dan ditimbang atau ditakar di depan pembeli. Nah, itu pedagang tidak memiliki kewajiban untuk mendaftarkan barangnya atau berasnya. Tapi apabila mereka sudah melakukan packing, kemudian ada labelnya, nah itu sudah kena kewajiban mereka harus terdaftar. Dan itu ranah kami apabila kami menemukan mereka menjual beras yang tidak ada izinnya, itu biasanya kita tanyakan dulu ke pedagang mereka mau beli di mana. Seperti itu kita melakukan penyuluhan dulu dan kita sarankan mereka untuk mengembalikan atau menarik beras yang tidak memiliki izin. Nah, terkait dengan kadaluarsa, biasanya itu ada sudah dari pihak yang memberikan izin. Kalau di tempat kami biasanya untuk expire-nya itu kita bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi yang mereka memiliki laboratoriumnya, biasanya bekerja sama di Jawa itu. Untuk ketahanannya itu berapa biasanya berapa lama, ada expire-nya di situ. Nah, jadi mohon maaf untuk tanah laut kita belum ada pembiayaan untuk menguji sampel seperti itu, dan biasanya kita membawa sampel itu ke provinsi dan provinsi biasanya yang melakukan uji itu. Jadi kalau untuk bidang kami, Pak, itu khususan yang kami lihat itu biasanya di pasar modern adalah beras, kemudian jagung. Tadi kembali kalau jagung itu kalau dicurai atau di packing biasa yang pakai packing kayak gula sekiloan yang diikat biasa, Pak, itu tidak termasuk. Tapi apabila sudah bagus packingnya, sudah menggunakan mesin dan memiliki label, itu juga menjadi ranah kami. Kemudian kedelai juga, kacang tanah, dan sayur-sayur yang di swalayan yang biasanya sudah di packing dalam bentuk itu menjadi pengawasan kami juga. Dan kebiasaan biasanya kalau sudah layu atau kurang segar atau banyak sudah ulat atau berubah warna atau jamurnya banyak, biasanya kita sarankan mereka untuk mengganti. Nah, itu biasanya. Ini ada juga masuk chat WA kita di sini, Bu, ya. Dari Ibu Siti nih. Ibu Siti nggak tahu di mana ya, Bu Siti aja. Bagaimana, Bu, terhadap katanya keamanan pangan sayur-sayuran di pasar? Baru aja kita jelaskan ya. Keamanan pangan di sayur-sayuran di pasar kan ada yang penggunaannya pestisida yang berlebihan, yang pastinya berbahaya. Bagaimana, Bu, pengawasannya dari pihak PIAN? Nah, ini juga mungkin sudah kita jelaskan juga tadi. Mungkin bisa dijelaskan kembali, Bu, ya. Memang masyarakat ini hal yang namanya masuk perut ya, Bu, ya. Urusan perut nih emang harus benar-benar ekstra nih, Bu, ya. Jadi bagi ibu-ibu biasanya aware banget dengan hal-hal seperti ini. Silakan, Bu, mungkin bisa dijelaskan kembali, Bu. Ini dari Bu Siti tapi nggak tahu alamatnya di mana. Silakan. Makasih, Bu Siti. Ya, jadi tadi sudah kita bahas sebelumnya ya, Bu. Tapi memang untuk pengawasan makanan sayur segar di pasar memang kita ada kegiatan untuk pengambilan itu. Nah, tahun ini memang kita 11 kecamatan dan kita setiap kecamatan itu kita laksanakan 3 kali. Mohon maaf, Bu, memang kita tidak bisa melakukan pengambilan sampel setiap bulannya. Iya. Mungkin itu ditanyakan ibunya juga ya. Apakah ini, Bu, dalam bentuk pengawasan selama ini bagaimana nih, Bu? Apa inspeksi inspeksi atau pemantauan bagaimana? Kita biasanya kalau ke pasar-pasar itu kita ngambil sampel. Kita ambil sampel biasanya pedagang yang banyak menjual ya. Misalnya, jadi kita ada ngambil sampel di pengumpulnya kan, kemudian di pasar sendiri yang di orang berjual eceran, kemudian kita ngambil sampel juga ke kebun petaninya langsung. Nah, itu memang kita lakukan setahun 3 kali di 11 kecamatan. Nah, jadi memang kita biasanya itu juga kita sebelum mengambil sampel juga kita
kerjasama kembali tadi dengan PPL, kita biasanya tanya dulu nih, kira-kira nih yang menggunakan pestisida yang banyak nih di mana Pak? Kira-kira kebunnya seperti itu. Jadi kita bisa ambil. Dan itu biasanya kita ada penyuluhan. Nah, seperti yang disampaikan oleh Bu Sari tadi, memang kita kemarin di daerah Jorong dan Kintab kita ngambil sampel itu tomat. Nah, jadi tomat dan cabai ternyata yang positif itu tomat. Memang tapi kembali lagi ya, kita itu tomat ini ternyata Pak bukan hanya produk dari tanah laut. Ada yang dari Jawa. Betul. Nah, dan dari Jawa itu biasanya mereka mengirimnya itu pakai kontainer kayu. Dan itu biasanya mereka mengirimnya masih mentah. Masih mentah, nanti diberi pengawet supaya pada saat sampai di tanah laut itu sudah matang, Bu, ya? Sudah matang. Nah itu, jadi kami kemarin waktu di Jorong dan di Kintab itu kita tanya, Pak ini asli tanah laut kah, asli Pelihari kah? Dari Jawa Bu. Lain di Blitar aja. Dari Jawa. Nah itu biasanya kita yang dari Jawa ini, mohon maaf, kita belum bisa mengawasi alur distribusi mereka belinya di mana, seperti itu. Memang pada saat kami beli itu tomatnya masih di dalam kotak kayu, packing kotak kayu. Nah itu, jadi memang pengawasan ini ini PR juga dengan kami karena betul. Kami terbatasnya tenaga. Jadi pengawasan itu kami harapkan juga info dari masyarakat. Itu masyarakat kalau misalnya mencurigai ini dagangan ini kayaknya banyak mengandung pestisida atau misalnya bahan-bahan berbahaya lainnya, tolong disampaikan dengan kami. Kami membuka kotak pengaduan. Kontak personnya mana, Bu? Iya, bisa disebutkan aja, Bu. Kontak personnya mungkin aduan, karena dari kita lihat dari penelpon juga banyak sekali ya pengadu seperti ini, Bu ya. Jadi mungkin kalau ada hal yang diduga ya, Bu ya, ini bahannya berbahaya ataupun terindikasi ini bisa berbahaya, jadi bisa kontak kemana nih, Bu? Bisa dengan kami 0813 ini WA ya. Oh, WA nggih. 511 20 175 dengan Bu Sari. Bu Sari ya. Bu Sari. Di 0821 5519 4840 ya. Jadi bagi Anda juga masyarakat yang mungkin ya ada ya menduga-duga ini bahwa berbahaya, terindikasi pestisida yang berlebihan ataupun juga bahan kimia lainnya, bisa kontak person langsung di 081351120175 ya, atau 082155194840 ya. 24 jam Ibu ya? Wah, enggak ya, jam kerja paling enggak jam kerja ya. Jadi nanti terima kasih Ibu kalau ada info seperti ini, kan kalau misalnya bukan ranah dari kami. Iya. Jadi kalau bisa misalnya bukan ranah kami, kami siap juga menyampaikan ke dinas instansi terkait ya. Karena kita memang sudah kerjasama juga dengan Balai POM. Yang mungkin ini yang saya tanyakan, Bu, sinerginya sekarang, sinerginya dengan pihak BPOM atau stakeholder lain dalam bersama Dinas Kesehatan, mungkin dalam bersama-sama mengawasi atau monitoring peredaran pangan di tanah laut ini. Selama ini bagaimana sinerginya, Bu? Kalau kami biasanya Pak, misalnya ada pengaduan atau surat seperti itu ya Pak ya, kalau memang bukan ranah kami biasanya kita sampaikan. Misalnya kayak perizinan yang pangan tadi Pak ya, yang sudah dalam bentuk olahan, kemarin juga ada usulan masuk ke kita, minta tolong diberikan nomor registrasi. Nah itu kemarin kami sampaikan ke Dinas Kesehatan bahwa kalau ini nih ranahnya misalnya perizinan untuk PERT makanan ya, itu biasanya Dinas Kesehatan yang mengeluarkan. Nah itu kita sampaikan dengan yang bersangkutan, kemudian kita sampaikan juga dengan Dinas Kesehatan bahwa ada usulan masuk ke kita dan itu bukan ranah kita. Dan kami juga memang secara
kerjasama dengan Balai POM tuh rutin. Jadi kita ada kerjasama juga untuk pembinaan desa yang aman pangan. Nah, mungkin di sini juga kita informasikan bahwa binaan kita alhamdulillah dengan Balai POM yang mereka memang ada biayanya selama 1 tahun mereka serius untuk melakukan pembinaan. Nah itu kemarin tahun lalu adalah Desa Sungai Rasau yang kita bina. Ya. Di Sungai Rasau itu kemarin 1 tahun penuh tuh Balai POM mengadakan pembinaan untuk desa aman pangan dan ternyata alhamdulillah untuk tingkat nasional mereka memperoleh peringkat 4 atau juara harapan. Nah itu banyak sekali yang dibina, khusus adalah jajanan-jajanan yang diolah oleh masyarakat di situ seperti misalnya kerupuk, amplang, kemudian ikan asin, kemudian terasi. Nah, jadi bagaimana terasi itu diolah supaya aman, packingnya kayak apa. Nah, kemudian mulai awal diolah sampai pengeringannya. Nah, kita tahu kalau di tempat kita ini kan pengeringan biasanya di jalan. Betul. Pagi jalannya lebar, kalau agak siang sudah menyempit jadi 1 jadi meter. setapak Bu ya. Iya. Itu, nah itu keamanannya itu dikhususkan mulai supaya jangan tercemar dengan secara fisik ya batu, kerikil, pasir, ya. kemudian ada ayam dan sebagainya. Nah itu kemudian mulai proses pengolahannya, air bersihnya kayak apa yang diolah untuk mencampur ke dalam makanan, apakah aman dari segi bau, dari segi bakteriologisnya. Nah kita tahu misalnya air bersih yang digunakan airnya bukan yang dari mohon maaf ini sekarang kan pemerintah lebih menggalakkan PDAM karena lebih terjamin kan dari segi mutunya. Nah kalau airnya air yang sembarangan, misalnya air sungai yang dari segi kualitas. Mending air sungai, ini air rawa Bu. Air rawa ya, dan belum pernah diperiksa. Nah jadi itu dari Balai POM juga mereka air yang dicampurkan ke dalam bahan makanan seperti kerupuk misalnya atau terasi tadi itu sudah mereka lakukan pemeriksaan di sumur-sumur penduduk atau di tempat penampungan air yang mereka gunakan untuk mengolah itu. Sampai proses pemasakan kemudian packingnya sendiri itu dilakukan pelatihan. Jadi ya alhamdulillah mudah-mudahan dari 1 desa yang sudah secara nasional diakui bisa kita lagi nanti beralih ke desa lain. Mudah-mudahan kita ada dananya untuk pembinaan seperti itu. Jadi kalau memang aman dan packing yang bagus, insya Allah untuk menjual ke pasar-pasar tradisional apalagi pasar modernnya, insya Allah bisa. Jadi itu ujung-ujungnya kan ekonomi masyarakat juga meningkat dan kesehatan masyarakat bisa terjamin. Iya, dan tentunya juga bagi masyarakat juga terus waspada ya, bukan hanya dari dinas yang bekerja ya Bu ya, tapi unsur masyarakat juga yang harus benar-benar perhatian juga dengan bahan-bahan makan seperti ini ya. Jadi mungkin yang di sekolah juga ibu-ibu tadi yang nelfon juga ya untuk protek untuk anak. Jadi memang harus bisa juga untuk mengedukasi anaknya bagaimana jadi makanan yang harus dimakan ya, makan yang bebas dari bahan-bahan kimia juga, karena keamanan pangan ini juga menjadi pekerjaan rumah kita bersama Bu ya. Iya, dimulai dari rumah. Betul sekali. Ya, ibu-ibu care dengan anaknya ya, kalau bisa misalnya kalau sempat itu jajanan anak dibawakan dari rumah. Bawa bekal aja Bu ya. Bawa bekal, jadi lebih terjamin, lebih aman. Nah, kemudian juga di sekolah kita memang juga bekerja sama dengan guru. Memang ada beberapa sekolah yang memang bisa mengkondisikan misalnya pagar sekolahnya mereka tutup, kemudian kantin sekolahnya memang mereka sudah sediakan, dan bahan makanan yang dijual oleh kantin itu memang sudah bisa
dipertanggungjawabkan segi higienisnya. Nah, tapi memang ada beberapa yang sekolah yang belum punya kantin sekolah yang sehat. Kemudian kondisi sekolahnya juga kalau proses belajar mengajar belum bisa ditutup karena belum semuanya memiliki pagar seperti itu. Jadi ya dengan kesempatan seperti ini mudah-mudahan bukan hanya dari kita sendiri yang menjaga mulai dari orang tuanya sendiri, khususan ibu-ibu yang punya anak balita, itu bayi, balita dan anak sekolah, itulah yang menjaga. Diberi pengertian juga dengan anak-anak bahwa kalau mau jajan itu harus dilihat. Ya. Jangan asal murah seperti itu. Bukan berarti murah itu mutunya tidak bagus ya, tapi kebiasaan kan kalau murah memang biasanya dari bahan-bahan yang memang mutunya mungkin agak rendah gitu ya. Agak rendah kira-kira ya. Jadi mudah-mudahan lah kita berharap ya jajanan yang di sekitar sekolah ini memang murah tapi mutunya bagus. Nah, jadi kesehatan anak murmer tapi berkualitas ya. Bisa berkualitas. Mudah-mudahan itu bisa tercapai di tahun-tahun mendatang. Oke, terima kasih Bu ya. Dan tidak terasa Bu, 1 jam malah lewat sedikit Bu ya. Nah, tidak terasa kan Bu ya, kita berada di sini di Talkshow Tanah Laut Menyapa. Mungkin sekali lagi Bu, sebagai closing statement Ibu nih di Talkshow hari ini, silakan. Mungkin dari Ibu Sari juga silakan. Ya, mungkin terima kasih sekali lagi ya dengan kesempatan seperti ini kita bisa menyampaikan bahwa keamanan pangan itu sangat luas. Jadi semuanya lah bertanggung jawab untuk itu. Dinas kami sebagai dinas yang juga salah satu dinas yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pangan-pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat kita di Tanah Laut ini aman. Nah, itu kembali lagi kami juga karena terbatasnya personil kita. Nah, jadi mudah-mudahan dengan acara seperti ini masyarakat sudah mengetahui. Nah, jadi mereka juga mulai dari rumah tangga itu sudah sadar, sudah memilih dimulai dari keluarga ya. Pangan-pangan aman yang harus dikonsumsi oleh keluarga. Kemudian juga nanti meningkat ke jajanan-jajanan aman yang ada di sekolah, di instansi sendiri Pak juga harusnya kan aman juga, walaupun orang tua juga kita harus menjaga kesehatan kita ya kan. Nah, jadi dengan pangan yang aman insya Allah kita akan memperoleh makanan yang baik, otomatis kesehatan kita juga akan terjaga dan produktivitas kita juga bisa lebih meningkat seperti itu. Jadi tujuan-tujuan yang kita harapkan bisa kita capai melalui aman pangan dan sehat, orangnya semuanya sehat. Mungkin itu bantuan dari pemerintah juga kami ucapkan terima kasih juga, masyarakat juga berperan dalam segi keamanan pangan ini. Jadi bersama-samalah, bukan hanya pemerintah, masyarakat juga mengawasi seperti itu. Oke, Bu Sari ada ditambahkan? Ya, jadi pangan aman ini bukan cuma tanggung jawab kita dari dinas, jadi tanggung jawab kita semua bersama-sama ya. Seperti yang biasa kita dengar, masyarakat yang sehat maka akan menjadikan negara yang kuat. Betul sekali ya. Oke, terima kasih atas kehadirannya Ibu Hajah Siti Juraida dan juga Ibu Sari Nurulita. Mudah-mudahan bermanfaat pembicaraan kita hari ini dan juga membuka wawasan masyarakat terkait memang tugas dan fungsi dari bidang ketahanan pangan ini.